Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, di mana mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah IPA. Nah, kemarin kita sudah melakukan penilaian harian, ya minggu kemarin kita sudah melakukan penilaian harian, dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran bab 2, ya, di mana di pembelajaran bab 2 ini itu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini bab kedua di pelajaran IPA. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu pertumbuhan dan apa juga itu perkembangan. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu? Nah, di sini pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh, ya, pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga menjadi lebih tinggi atau lebih berat. Nah, itu pertumbuhan. Misalnya dan kita kecil dulu, tinggi kita 12 cm misalnya, atau 48 cm, ya. Nah, pas kita beranjak dan tumbuh itu menjadi 70 cm. Nah, itulah pertumbuhan. Sama seperti berat badan. Berat badan juga. Nah, dari bayi dulu kita mungkin beratnya cuma 3 kilo. Kita semakin hari semakin tumbuh, ya. Nah, semakin hari semakin tumbuh. Nah, itulah yang dinamakan pertumbuhan. Nah, sekarang itu perkembangan. Nah, perkembangan itu proses perubahan fisik. Oh, salah. Maaf ya, Nak. Proses perubahan fungsi, ya, fungsi alat tubuh kita, ya, hingga menuju kesempurnaan atau kematangan. Itu perkembangan, ya. Bisa misalnya contoh perkembangan itu dari kita bisa berbicara, bisa berpikir, ya. Bisa juga kita berupa kayak fungsi alat kita, misalnya dari bayi kita belum bisa bergerak, belum bisa berjalan, kita menjadi bisa berjalan. Nah, itu merupakan perkembangan. Dulu waktu bayi, mungkin dulu waktu kecil kita belum bisa berpikir. Nah, semakin kita menginjak umur yang lebih matang, kita semakin berpikir. Itu perkembangan. Jadi perbedaannya sudah tahu kalian, kalau pertumbuhan itu dia tumbuh, nah, ya, dari volume berat badan ataupun tinggi. Sedangkan kalau perkembangan, misalnya perkembangan itu kemampuan kita, ya, fungsi dari tubuh, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalian bisa buka buku kalian itu di halaman 23. Nah, masa pertumbuhan yang dimulai sejak anak-anak merupakan masa yang sangat penting. Nah, di sini ada 3 kebutuhan, ya, ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik. Ada 3 kebutuhan dasarnya. 3 kebutuhan dasar agar kita tumbuh dengan baik, ya. 3 kebutuhan dasarnya agar kita tumbuh dengan baik. Nah, yang pertama itu kesehatan dan gizi seimbang. Kesehatan dan gizi seimbang. Nah, itu kebutuhan dasar yang pertama, ya. Yang kedua itu kasih sayang,
baik dan sempurna, makanan yang bergizi, misalnya vitamin yang cukup, ya, kalsiumnya, nah semuanya ya itu kebutuhan dasar yang perlu kita dapatkan sehingga tubuh kita menjadi lebih seimbang atau sempurna ya. Nah, kasih sayang. Lihat di sini. Kasih sayang. Setiap anak itu perlu mendapatkan kasih sayang ya. Setiap anak itu perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarganya ya. Kita itu butuh kasih sayang ya, baik dari orang tua, baik dari saudara, baik dari siapapun ya, kita itu membutuhkan kasih sayang. Nah, lihat di sini, kasih sayang orang tua akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Nah, kasih sayang yang orang tua kasih ke kita itu akan mempengaruhi pembentukan karakter atau pribadi kita ya. Itu anak yang tidak mendapatkan kasih sayang pasti berbeda dengan anak yang mendapatkan kasih sayang. Contohnya misalnya si A itu orang tuanya selalu memperhatikan, selalu sayang ya. Nah, sedangkan si B misalnya orang tuanya itu sibuk bekerja. Nah, si B ini pasti mencari perhatian kepada orang lain ya, karena dia membutuhkan kasih sayang. Mungkin dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dia mungkin di luar dia mencari perhatian, mencari orang yang bisa mengerti dia, bisa memberikan kasih sayang kepada dia. Sedangkan yang tadi yang mendapatkan kasih sayang yang lebih itu akan lebih memiliki pribadi yang baik karena dia tidak memerlukan tidak mencari perhatian mungkin contohnya ya. Oke, sekarang yang ketiga itu stimulasi. Apa itu stimulasi? Itu kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Nah, stimulasi ini bisa kita menggunakan mainan ya, bisa menggunakan mainan. Banyak sekarang mainan yang edukasi ya, mainan yang bisa membuat stimulasi anak itu bisa berkembang. Nah, di sini kalian bisa lihat di gambar ini. Lihat, mungkin kalian sudah pernah lihat gambar mainan yang dipegang oleh anak ini ya. Dia bermain, dia menggunakan tangannya, menggunakan pikirannya, jadi menstimulasi dia ya. Nah, orang tua berkewajiban memberi stimulasi untuk anak. Misalnya melatih bayi melakukan gerakan fisik menggunakan tangan dan kaki. Misalnya dengan kita memegangkan, misalnya anak yang sudah 6 bulan ke atas ya, dia bisa makan makanan ringan yang sudah dibuat ya, yang sudah ada untuk anak yang 6 bulan ke atas. Nah, kita harus menstimulasi, menyuruh anak itu, melatih anak itu untuk memegang sendiri. Nah, agar mereka bisa terlatih, karena dari bayi mereka kan belum bisa terlatih ya. Contohnya aja misalnya bayi dulu waktu dia mau ngedot, kalau dia tidak asli ya, dia mau ngedot, itu kita pegang dotnya, orang tuanya yang memegang dotnya. Nah, semakin dia dilatih untuk memegang, umur dia mungkin 4 bulan, 5 bulan, kita latih untuk memegang, dan dia akan terlatih dan terbiasa untuk memegang dot sendiri. Sama sepertinya itu melatih tangan ya. Nah, serta berkomunikasi sesuai tahapan usia anak ya. Oke, sekarang kita lanjut buka buku halaman 24. Nah, di sini tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dari tahap pertama itu dari bayi ya. Bayi itu
laki-laki ya, kalau dia sudah mengalami pubertas. Yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Nah, yang ketiga, jakun mulai tumbuh dan tampak. Jakun itu yang ada di sini, kalau laki-laki ya. Jakun itu yang ada di bawah, di leher ini ya, jakun. Yang keempat, suara berubah menjadi berat. Suaranya berubah menjadi berat ya. Mulanya suaranya seperti anak-anak. Kalau dia sudah pubertas, dia suaranya berubah menjadi berat. Tumbuhnya kumis. Nah, kumis, tumbuhnya kumis kalau anak laki-laki. Nah, yang keenam itu keringat semakin banyak. Itu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Sekarang kita bahas ciri-ciri fisik remaja perempuan. Nah, kalau remaja perempuan, tubuh bertambah berat dan tinggi. Ya, suara berubah menjadi tinggi. Tumbuh jerawat. Ini tumbuh jerawat ini ada yang tumbuh, nah ada yang tidak ya. Tidak semuanya yang pubertas itu tumbuh. Ada yang itu sampai dewasa dia tidak tumbuh jerawat karena dia memelihara dan menjaga kesehatan kulit wajahnya. Nah, yang keempat, keringat semakin banyak. Nah, itu ciri-ciri pubertas pada perempuan. Mungkin ada lagi ciri-ciri yang untuk pada perempuan ya. Bentuk tubuhnya itu nanti berubah, nah itu ciri-ciri pubertasnya ya. Dan nanti kita pelajarin nanti untuk lebih dalamnya ya. Oke, sekarang cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas ya. Cara menjaganya, lihat, masa pubertas itu sangat rentan nak, ya, sangat mudah terpengaruh kalau kita tidak benar-benar memilih mana yang baik dan mana yang benar. Nah, di sini yang pertama kita menjaga kesehatan ya. Yang pertama itu melakukan pola hidup sehat, yaitu tidur cukup, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan berolahraga. Yang kedua itu mandi secara teratur. Mandi secara teratur itu minimal 2 kali dalam sehari. Yang ketiga, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Nah, itu yang kita jelasin tadi. Tidak semuanya perempuan itu atau laki-laki itu berjerawat. Nah, itu tergantung kulit kita masing-masing. Kalau kita menjaganya dengan benar, kita rajin mencuci muka, mungkin nanti tidak timbul jerawat. Oke, lanjut. Yang keempat, memakai pakaian yang bersih dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Ya. Yang kelima, mencuci rambut secara teratur. Nah, itu cara menjaga kesehatan pada saat kita masa pubertas. Nah, sekarang masa pubertas remaja lebih diarahkan ke hal-hal yang positif, nah, ya. Misalnya, lihat juga halaman 28, ya. Memilih teman yang baik. Sama kata teacher tadi kan, masa pubertas itu kita itu mudah terpengaruh, nah, ya. Kalau kita harus memilih teman yang terbaik. Kalau teman yang mengajak kita tidak baik atau mengajak kita yang melakukan hal-hal yang negatif, kita harus menolak, ya. Nah, di sini memilih teman yang baik. Jangan takut kehilangan teman jika ia cenderung mengajak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sama seperti kita bilang tadi, jangan takut kita menolaknya, nak, ya. Kalian harus percaya diri, kalian harus teguh dengan pendirian kalian bahwa itu tidak boleh dilakukan kalau yang tidak baik, ya. Jangan mudah terpengaruh. Yang kedua, menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak bermain permainan di gawai atau gadget secara berlebihan. Nah, kita menggunakan handphone itu jangan berlebihan, ya, bisa dibatasi. Dan menggunakan media sosial itu yang sewajarnya, ya. Oke, mintalah bimbingan orang tua dalam memanfaatkan jejaring sosial dan gawai. Yang ketiga, mempunyai hobi dan melakukan
negatif ya. Kita berhak untuk memilih, maksud teacher memilih teman